Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhtadun, Perum PTB, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Nah pemirsa, pada siang hari ini kita mengangkat satu sifat mulia yang dimiliki oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sifat malu. Maka dari itu pantaslah malulah kita ketika kita tidak mempunyai rasa malu itu sendiri. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema yaitu rasa malu benteng orang beriman. Tema yang menarik ini akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz Misfalah Yusuf. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Al-Ustadz Misfalah Yusuf dan para orang tua, para sesepuh, host kita yang sudah tidak asing lagi, terkenal di dunia dan di akhirat, Ustadz Sofyan, juga para jamaah dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Mudah-mudahan kumpul kita pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Nah, kalau doa yang terakhir ini pasti aminnya lebih kencang. Ya Allah, tebalkan kantongnya. Masya Allah. Sifat malu. Sifat malu ini kan menjadi benteng keimanan. Orang itu harus punya sifat malu, bukan malu-maluin. Beda Bu ya? Bu, Pak. Orang itu harus punya sifat malu. Mencontoh siapa? Tentunya kita mencontoh junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi itu kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal adhara'i fi hidriha. Nabi itu ibu orang yang paling sangat pemalu. Sampai lebih malu diibaratkan seperti pengantin perempuan yang lagi dipingit. You know dipingit? Hah? Artinya malu itu sangat penting. Malu kepada Allah. Ketika kita berbuat maksiat, meninggalkan sholat. Ini enggak, kalau ninggalin sholat yang pengantin baru malu sama mertua. Jadi wudhu, kalau mertua lewat ya wudhu. Kenapa? Malu kalau ada mertua enggak wudhu. Artinya salah. Malu itu sangat penting. Karena membentengi sifat keimanan. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nabi mengatakan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Apa kata Nabi SAW? Nabi katakan
adalah al-iman. Iman itu adalah bid'un wa sab'un. Ada 70 bagian. Atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 bagian. Atau kata Nabi SAW 60 bagian. Di antara bagian-bagian yang paling afdal iman itu qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal perkataan atau ucapan kalimat la ilaha, itu syu'batun minal iman yang paling afdal. Wa adnaha yang paling rendah daripada iman imatatul adza anit tariq. Kita kalau ada duri kita pinggirin tuh, itu iman. Ini kalau ada duri, biarin aja. Kan orang kita begitu kadang-kadang. Orang mau jatuh nih, orang mau jatuh. Lihat mau jatuh, lihat mau jatuh. Bukan dikasih tahu, nanti jatuh enggak, diliatin dulu. Udah jatuh, nah kan jatuh. Enggak seperti itu. Bahkan apa kata Nabi, wal haya, dan orang yang punya sifat malu syu'batun minal iman. Di antara bagian-bagian 70 atau 60 itu bagian yang mulia juga adalah mempunyai sifat malu. Kita membuka aurat malu, bukan hanya malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah Subhanahu. Makanya kita ikutin Nabi. Bahkan seorang ulama mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida. Kan kita harus ikutin Nabi. Semua pengen. Kita nih pengen sukses dunia. Kita pengen sukses akhirat. Tapi ada syaratnya. Pengen sukses dunia, pengen sukses akhirat apa? Ittiba li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita mengikuti langkah Nabi. Salah satu sifat Nabi. Salah satu langkah-langkah Nabi apa? Punya sifat malu. Jadi kita harus mengikuti Nabi. Nih anak-anak milenial. Kalau memang mengaku milenial ya ikutin Nabi yang paling milenial. Siapa Nabi yang paling milenial? Yaitu junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat-sifat Nabi itu kita harus ikutin. Cuma kadang-kadang Pak Bu, kadang-kadang nih kita nih Nabi punya sifat malu, ikutin dong. Kalau orang sekarang ini disuruh ngikutin Nabi dengan sifat-sifat yang mulia, karena wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam, karena sejarah Nabi, cerita Nabi, adab Nabi, akhlak Nabi, hadis Nabi, ibadah Nabi, itu masyhuratan ghair majhula. Sangat dikenal orang. Cuman terkadang kita cuman kenal doang. Makanya Nabi itu kita harus ikutin, kita harus contoh. Nih kadang-kadang bahasa kita, Nabi punya sifat malu. Itu kan Nabi. Nah, betul atau tidak? Assalamualaikum. Kita nih Pak kadang-kadang ikutin dong Nabi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita ikutin Nabi. Ketika kita disuruh mengikuti Nabi, apa jawab kita? Itu kan Nabi, pantas mulia, pantas punya sifat malu yang hebat. Itu kan Nabi. Nah kini jawaban kira-kira salah atau betul? Assalamualaikum. Jawabannya salah atau betul? Yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh, brosurnya. Ya. Artinya kalau host sudah berdiri saya harus duduk. Sedikit Allah katakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak kami utus seorang nabi bukan cuma kita pandai dengar sejarah hadisnya. Nabi punya sifat malu ya. Terus bagaimana kita? Kita harus mencontoh Nabi. Jangan cuma pandai dengar sejarahnya illa liyuta. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kecuali harus ditaati sifat Nabi. Nabi punya sifat malu, akhlak yang mulia, akhlak yang hebat. Bahkan dikatakan sebagian daripada iman. Sifat malu itu adalah sebagian daripada iman. Nah, mudah-mudahan kita bisa didik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita punya sifat mudah-mudahan bermanfaat.
Amin, Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad Syahab. Nanti di segmen 4 Habib akan menyampaikan lebih lengkap lagi tentang sirah bagaimana sesungguhnya sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tadi yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab bahwa malu adalah salah satu jalan menuju ketaatan dan juga menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di segmen berikut ternyata pemirsa ada sifat malu yang terpuji dan juga tercela. Nanti guru kita Ustadz Misfalah Yusuf akan menyampaikan selengkapnya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Habib Muhammad Syahab, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemudi yang saya doakan mudah-mudahan hatinya tenang. Bapak hati lagi tenang, ibu lagi tenang. Karena Bu, yang terpenting hidup di dunia itu hati tenang. Apa? Biarin banyak duit juga. Amin. Daripada hati tidak tenang tapi tidak punya naudzubillah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bertanya dulu kepada bapak-bapak. Ketika kita pernah telat sholat subuh, malu tidak Pak? Malu sama siapa? Sama Allah. Berarti itu malu yang baik. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu nih Bu. Cantik-cantik semua, ahli surga, bahkan lebih cantik dari bidadari surga. Alhamdulillah. Bu, ketika suatu hari ada teman kita yang ngajak ngaji ke majelis taklim. Terus ibu bilang, saya nggak mau ngaji, malu. Kira-kira itu baik atau buruk? Berarti malu itu tidak hanya malu yang baik, ada juga malu yang buruk. Malu itu tidak hanya malu yang positif, tapi ada malu yang negatif. Malu itu tidak hanya malu yang terpuji, tapi ada malu yang tercela. Dalam salah satu keterangan disebutkan, yanqasimul haya'u ila qismaini, mahmudun wa madmumun. Malu itu dibagi menjadi dua bagian. Berapa Pak? Apa tuh? Malu. Ulangi. Malu dibagi berapa? Apa tuh? Malu. Bu, malu berapa bagian? Apa tuh? Biar nggak lupa. Kan biasanya ibu-ibu, ibu dari mana? Dari pengajian. Tadi apa isinya? Gitu aja. Al-haya'ul mahmud. Yang pertama, malu yang terpuji. Apa itu malu yang terpuji? Ketika kita merasa malu kalau tidak melaksanakan perintah Allah, dan kita merasa malu kalau berani melakukan yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Kita merasa malu kalau tidak sholat, maka bergegaslah akibat malu kita kepada Allah, kita langsung sholat. Kita merasa malu kalau kita tidak puasa Ramadan, maka ketika datang bulan suci Ramadan, kita langsung puasa Ramadan. Ketika kita dianugerahkan harta yang berlimpah, amin. Tadi kan hati tenang banyak
Harta yang berlimpah kita merasa malu kalau tidak sodakoh, maka kita bersodakoh. Bahkan ketika wajib mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakatnya. Alhamdulillah. Ataupun sebaliknya kita malu kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu perbuatan maksiat, saya malu. Ya Allah, itu perbuatan dosa, saya malu. Sehingga dengan rasa malu tersebut kita tidak jadi berbuat dosa, tidak jadi berbuat maksiat, tidak jadi melanggar aturan Allah. Itu malu yang Yang kedua, al-hayaul madmum, yaitu malu yang tercela, malu yang negatif, malu yang tidak baik. Ada ya malu yang tidak baik. Tadi kan contohnya ya, ibu diajak ke majelis taklim, tapi ibu malah saya mah malu. Padahal itu mau menuntut ilmu. Secara umum malu yang tercela itu adalah ketika kita malu kalau melaksanakan perintah Allah. Dan sebaliknya kita malu kalau tidak melanggar aturan Allah. Contoh, ketika ini milenial apa zilenial nih? Gen Z. Alhamdulillah. Bagus nih. Jadi kalau yang muda-muda di depan, biar ustadznya semangat. Betul Bib ya? Betul Bib. Biar ustadznya semangat. Ya. Contoh. Sedang berkumpul ini misalkan 5 orang, yang satu dengar adzan di masjid tapi tidak berangkat sholat ke masjid. Yang kedua dengar juga tidak berangkat ke masjid. Yang ketiga dengar juga tidak berangkat ke masjid. Yang keempat dengar juga tidak berangkat ke masjid. Terus yang kelima, saya juga malu. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat enggak ke masjid untuk sholat, saya juga enggak sholat. Malu melaksanakan perintah Allah. Atau sebaliknya, malu kalau tidak melanggar aturan Allah. Ada teman mencuri, teman merampok, teman korupsi. Naudzubillah. Masa saya nggak bisa nyuri? Masa saya nggak bisa ngerampok? Masa saya nggak bisa korupsi? Malu kalau tidak melakukan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus berusaha setiap hari mempunyai rasa malu. Cuman malunya malu yang terpuji, bukan malu yang tercela. Malu yang positif, bukan malu yang negatif. Malu yang baik, bukan malu yang tidak baik. Terkadang kita jadi malu-malu kucing. Apa Bu? Apa sih malu-malu kucing itu? Malu-malu tapi malu-malu tapi mau. Ada sebuah syair. Insya Allah sudah hafal semua syairnya. Itu syair itu kita malu-malu tapi mau. Apa Bu? Malu-malu tapi mau. Tahu syairnya apa? Pasti ibu-ibu sudah hafal, bapak-bapak ya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Tuhanku, ku tak pantas masuk surgamu, namun ku tak kuat masuk ke nerakamu. Kira-kira maunya kemana? Tapi nggak pantas. Kalau dikenarakain nggak mau,
malu-malu tapi nggak apa-apa. Itu diplomasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita merasa hina, bahwa kita merasa tidak pantas masuk ke surganya Allah, tapi malu-malu tapi mau kita tetap mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Misfalah Yusuf atas tausiah yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini di segmen kedua ini. Pemirsa, betapa banyaknya sekarang orang tidak malu-malu mengumbar aibnya. Betapa orang tidak malu-malu bahkan mengumbar auratnya. Apalagi sekarang yang terjadi banyaknya di media sosial. Nah, fenomena apa yang terjadi seperti ini? Ini patut sekali kita jadikan bahan diskusi kita untuk sesi tanya jawab di segmen berikut. Di segmen ketiga, para jamaah bisa disiapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun sebelumnya pemirsa, guru kita Habib Muhammad Syahab sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat jamaah semuanya, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dengan pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, insya Allah akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tentunya tidak lupa dipotong pajak. Yang bisa menjawab nanti silahkan semuanya tunjuk tangan dan saya akan tunjuk siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, siap-siap nih, jeng. Pertanyaannya, sebutkan salah satu sifat malu yang terpuji. Yang bisa tunjuk tangannya. Ini yang tua-tua nggak tunjuk tangan. Lupa emang. Saya ulangi lagi pertanyaannya, sebutkan salah satu sifat malu yang terpuji. Ayo yang bisa jawab tunjuk tangan semuanya. Kolonial emang. Udah yang milenial aja, silahkan maju sini, silahkan. Silahkan, Masya Allah. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Novika dari Jakarta. Jadi Ustadz, untuk jawabannya adalah... Nanti dulu, sabar, saya ulang dulu nih. Ini kayaknya udah pengen dapat 1 juta ini. Saya ulangi pertanyaan, sebutkan salah satu sifat malu yang terpuji. Baik, untuk jawabannya adalah malu atas dosa. Malu atas dosa. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, jawabannya betul atau salah? Jawabannya betul atau salah? Jawabannya benar, alhamdulillah. Selamat dapat uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Masya Allah, seneng gak nih? Senang, alhamdulillah. Jangan lupa nanti traktir saya ya. Baik, alhamdulillah selamat yang mendapatkan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Selamat buat yang menang. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Rasa malu benteng keimanan. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Tadi guru-guru kita telah memberikan tausiah yang luar biasa sekali bagaimana keutamaan dari rasa malu itu, dan juga malu adalah bagian daripada, yaitu rasa malu ada yang terpuji dan juga yang tercela. Nah, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Susi ya Ibu ya, udah senyum-senyum ke saya nih, sudah siap mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri Ibu Susi dan nanti akan dijawab oleh Habib Muhammad Syahab. Iya, bismillah Ibu. Oke, dibantu mungkin sama Ibu yang lainnya. Oke, silakan Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Susi dari Majelis Ta'lim Al-Muntadun. Saya ingin bertanya pada Habib,
mengapa orang yang tidak memiliki rasa malu sering terlihat berani melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mendekat ke jamaah Habibana biar semakin akrab dengan para jamaah kita ini. Siap. Masjid Memang orang yang Al-Muhtadun. banyak maksiat nih malunya sudah hilang emang Ibu. Udah putus urat Sudah malunya ya. putus. Nabi SAW diingatkan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Nabi itu diingatkan, dan ini buat kita semuanya, kalau kau sudah tidak punya malu, artinya kau sudah tidak punya malu, fasna ma syi'ta, lakukan yang kau inginkan. Ya, terserahlah kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya terserah kalau sudah tidak punya malu. Makanya tapi tanggung akibatnya. Allah juga enggak malu-malu masukin dia ke neraka. Kan begitu? Oh, pokoknya saya hidup, saya pengen buat begini, saya pengen berbuat gini, saya pengen berbuat begini. Kata Nabi, fasna ma syi'ta. Lakukan, kalau kau sudah tidak punya malu, lakukan. Tapi ingat, Allah juga akan melakukan, terserah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang nih ibu ngaji, bapak-bapak ngaji, ya. Saya mau tanya, kan kadang-kadang nih orang posting lagi pengajian, suka malu posting pengajian. Kira-kira menurut ibu-ibu, kalau kita ngaji di posting atau jangan? Bapak-bapak nggak usah dah, ibu-ibu aja. Kira-kira kalau kita nih mau pengajian di posting atau jangan? Orang kalau tanya saya posting, kenapa? Membantu menyebarkan kebaikan, nggak perlu malu. Lah orang posting kemaksiatan nggak malu, kenapa kita posting kebaikan malu? Adapun sombong tidak sombong itu pribadi, individual kita. Kita bisa jaga hati kita dengan niat apa? Biarin, kita niatnya apa? Niat kita nggak bisa ngajar nih, tapi niatnya mudah-mudahan teman ada yang mau ikut pengajian, saudara ada yang mau ngikut pengajian. Itu malu yang nggak malu yang tadi Ustadz bilang yang kurang bagus. Makanya orang Masya Allah, na'udzubillah min dalik, orang yang tidak malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menyesal nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak akan malu-malu memukulnya. Malaikat tidak akan malu-malu membantu untuk menyiksanya. Malaikat tidak akan malu-malu menyebloskannya ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia bermaksiat dengan terang-terangan. Jangankan begitu, bermaksiat dengan tidak terang-terangan pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Hasan Al-Basri sampai mengatakan apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan ittaqillah anta syubba syaitan wa anta sodiguhu fissir. Kalau kita kesendirian bermaksiat itu berarti kita sudah nggak punya malu sama Allah. Kita maksiat semua apa buah si malakama, ya. Artinya kita maksiat terang-terangan, nggak malu sama Allah, nggak malu sama manusia. Kita maksiat dalam kesendirian, kita nggak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya bukan berarti kalau begitu saya maksiatnya ngumpet-ngumpet aja biar Allah nggak tahu, salah. Maka dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ittaqillah, hei kalian manusia, takutlah engkau kepada Allah. Anta syubba syaitan, kau hina-hina itu setan, kau cela-cela setan, kau cela-cela perbuatan setan, tapi masalahnya apa? Masalahnya wa anta sadiguhu fissir. Masalahnya kau teman akrabnya setan ketika sendirian. Ya. Kan begitu. Berarti kita tidak punya malu, teman akrab setan nyari, teman-teman akrab orang yang nggak punya malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dicari sama setan. Ya. Kenapa? Bisa menemani mereka nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya menyeramkan sekali. Jadi buat kita nih punyalah sifat malu itu, kita jaga sifat malu itu. Misal maaf orang yang korupsi atau orang yang ngambil haknya orang lain, dia nggak malu. Dia akan berikan makanan anak-anaknya uang yang seperti itu, kan namanya maksiat namanya. Baik. Itu namanya maksiat. Dia tidak malu seperti itu. Dia beli itu
uang maksiat, uang tidak punya malu itu kepada istrinya, kepada anak-anaknya, maka semuanya kena imbas daripada perbuatan orang yang tidak punya malu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habibana atas jawabannya yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi pertanyaannya. Nah, berikutnya kami persilakan atas nama Bapak Umam yang akan dijawab nanti oleh guru kita Ustadz Misfalah Yusuf. Silakan Pak Umam berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menanamkan rasa malu pada anak dan remaja di era digital yang terbuka ini Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Misfalah Yusuf untuk menjawabnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita, anak-anak kita, generasi muda, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Betul tadi, bahwa kita selaku orang tua menanamkan rasa malu kepada anak dan istri kita. Bagaimana caranya? Dalam salah satu keterangan disebutkan, al-haya'u yahtaju ilaktisabin wa niyatin wa amalin ba'isan ila fi'lil khair wa mani'an minal maksiyati. Bahwa malu itu memerlukan satu usaha yang optimal. Kita ajarkan anak-anak kita dan kita yang menjadi contohnya. Kalau anak kita pingin punya rasa malu yang baik, maka kita selaku orang tua berusaha menjaga rasa malu baik di hadapan anak-anak kita ataupun di hadapan orang lain. Waniyatin. Yang kedua, malu itu perlu niat yang lurus. Maka kita kepada anak-anak kita ajarkan dalam melakukan sesuatu apapun, niatkan niat yang baik. Apalagi sekarang di media sosial, ya, naudzubillah, summa naudzubillah, banyak sekali yang sudah tidak punya rasa malu. Nah, niat yang baik ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan begini, jangan begitu. Kalau kamu begini, apa motivasinya? Apa tujuannya? Kalau tujuannya baik, silahkan laksanakan. Kalau tujuannya tidak baik, stop. Itu tidak baik. Wa amalin. Dan yang ketiga, malu itu membutuhkan amal atau pekerjaan. Maka kita dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dari rasa malu itu, maka kita ajarkan juga kepada anak-anak kita supaya ba'isan ila fi'lil khair, supaya kita dan anak-anak kita mendorong untuk berbuat kebaikan, wa mani'an minal maksiyati, dan kita tercegah dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Misfalah atas jawabannya. Nah, di segmen berikut pemirsa, Ustadz Misfalah dan juga guru kita Habib Muhammad Syahab juga akan kembali memberikan tausiah, dan juga kami juga akan menampung pertanyaan yang sudah Anda siapkan para jamaah. Di segmen berikut Habib akan bersirah, akan berkisah bagaimana Rasulullah SAW menampakkan rasa malunya, dan ini akan menjadi teladan bagi kita semuanya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, semua kita harus mempunyai sifat-sifat yang mulia ini. Tentunya kalau dilihat siro, ada sedikit cerita di zamannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya Nabi
dengan Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman ibn Affan ini pernah menikah dengan anaknya Nabi itu 2 kali. Pertama dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, Sayyidina Utsman ibn Affan kemudian menikah dengan Ummu Kulthum. Bu, diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena ini berpatokan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu mengatakan al haya la ya'ti illa bi khairin. Kata Nabi, orang punya sifat malu itu nggak akan kemana-mana kecuali pasti mendatangkan kebaikan. Orang kalau punya sifat malu itu pasti mendatangkan kebaikan. Maka Nabi itu mencontohkan, lihat Rasul kan kita tadi awal sudah katakan Nabi itu orang yang paling pemalu. Seperti malunya perempuan yang sedang dipingit. Maka ketika Nabi lagi santai, kata Sayyidatuna Aisyah namanya di rumah istri, Nabi lagi santai dengan pakaian yang sedikit agak tersingkap dengkulnya. You know dengkul? Ya apa? Bahasa Inggrisnya lutut. Ya. Jadi Nabi lagi namanya di rumah istri kan gak ada orang, sama istri kan ya semua asik gitu. Lagi santai, tiba-tiba terketuklah pintu, dilihat ternyata Dzunurain, orang yang punya 2 cahaya. Artinya cahaya itu pertama Sayyidatuna Ruqayyah dan Sayyidatuna Ummu Kulthum. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Ngetuk pintu, ditahan dulu sebentar, kami akan kasih tahu dulu, beri kabar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikasih tahu bahwa ada Sayyidina Utsman ibn Affan. Nabi lagi tiduran, kan rumah Nabi nggak besar. Kalau kita tuh Masya Allah rumah ibu-ibu kan besar, bawa kopi dari dapur ke depan kopinya udah dingin. Ya, jauh rumahnya Masya Allah besar. Beda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu, rumahnya di situ juga, buka pintu ya kelihatan Nabi. Jadi Nabi itu ketika tersingkap, tunggu dulu kata Rasulullah, aku malu, ditutup dulu, lihat. Kalau kita enggak, udah kesingkap tamu datang, tambah disingkap lagi. Kenapa enggak punya malu? Lihat, Nabi itu mencontohkan, Nabi itu bukan hanya memberikan teori, tapi itu Nabi mencontohkan, itulah akhlak daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu wa ma huwa masyhur wa ma'ruf, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu itu pernah ditanya, bagaimana wahai Aisyah akhlaknya Nabi itu seperti apa? Fabakat. Nabi sudah meninggal. Pada saat itu Sayyidatuna Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Dia teringat suami yang tercinta Nabi SAW, fabakat. Maka beliau menangis mengingat daripada Rasul SAW. Maka beliau menjawab, kalau kalian pengen tahu akhlaknya Rasulullah, khuluquhul Quran. Kalau kalian pengen tahu akhlaknya Nabi itu, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Bagaimana akhlak Al-Quran itu? Tidaklah perintah di dalam Al-Quran kecuali Nabi duluan yang mengerjakan perintah tersebut. Tidaklah ada larangan yang di dalam Al-Quran kecuali Nabi dulu yang meninggalkan larangan tersebut. Jadi bukan hanya teori, dicontohkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad. Banyak sifat-sifat yang mulia dan semua sifat Nabi itu mulia. Maka dikatakan al-haya khairun kullu. Al-haya'u khairun kullu. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan malu, orang yang punya sifat malu khairun kullu. Terkumpul kebaikan semuanya dalam sifat malu tersebut. Lihat, kalau ngelihat orang kita malu, kalau nyakiti hati orang kita malu. Sampai Allah pun punya sifat
pemalu. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan kalau orang tua yang berdoa, orang yang sudah sepuh berdoa ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Aku malu untuk menolak doanya. Lihat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ibu-ibu nih yang udah tua. Hah? Oh ya, ini muda semua ya, Masya Allah. Yang udah tua ya doain kita nih, mudah-mudahan kita nih Allah luruskan kita punya langkah, doakan keluarganya. Kenapa? Allah pun punya sifat malu mengadab hamba-hambanya. Tapi hambanya kadang-kadang yang minta diadab itu, Ustaz Sofyan. Ya Allah, itu benar-benar nggak punya rasa malu begitu ya? Nggak punya. Allah sudah malu sama dia tidak mau nyiksa, tapi dia datang lagi minta disiksa. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Betapa indahnya tadi yang dikisahkan, sirah yang disampaikan oleh Habibana tadi, begitu tingginya sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, hatta tersingkap lututnya saja, beliau sangat malu sekali ya. Malu sekali. Memang bagi kita seorang muslim tiada yang patut kita contoh selain Rasulullah SAW. Baik, berikutnya kami persilakan kita ajak interaksi Habib kepada para jamaah. Ada jamaah kita Bapak Fahrizal Fitri. Boleh berdiri Pak Fahrizal dan langsung berinteraksi. Saya nggak nyangka beliau datang ini. Kenal ternyata. Kenal. Masya Allah. Kirim. Beliau ini dulu sekda dari Palangkaraya. Wih, jauh nih. Sekarang jadi orang sini. Silakan Pak Fahrizal untuk sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bib, saya menanyakan bagaimana kiat-kiat menjaga diri agar rasa malu tidak pudar dengan seiringnya tekanan lingkungan modern saat ini. Betul. Tentu ini menjadi salah satu bekal kita untuk sukses di dunia dan sukses di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi sekarang koleksi masa kini ini kalau nggak FYP, ini waduh orang mengumbar malu demi FYP nih. Betul, baru kita mau bahas itu. Nah itu dia, silakan diteruskan Habib. Jadi Masya Allah, terima kasih Ustaz Sofyan. Artinya menjaga itu penting. Kita jangan sebab uang atau pengen ketenaran, kita jual tuh harga diri, nggak ada malu lagi kita. Itu sangat memalukan. Jadi ibu-ibu nggak usah bangga nih, maaf anaknya misal FYP dengan buka-bukaan di tok-tok misalnya. Ya. Oh udah dirubah namanya. Iya. Bangga, oh followernya itu. Oh ya. Nih kalau buat menghitung ibu, buat menghitung nih banyakan mana? Follower manusia atau follower Shelton? Dia kalau punya tok-tok, nggak muat tuh followernya bisa. Kenapa? Orang banyak ngikutin, dihiasin semua dengan buka-bukaan, kita bangga. Nah kita harus jaga akidah kita punya diri, akidah kita punya anak-anak, jangan sampai menjual itu. Emang halal uangnya kan jadi nggak halal. Jadi kurang bagus, kurang indah, perkembangan jadi kurang bagus. Jadi bagaimana kalau ditanyakan Pak Fitri tadi, bagaimana caranya supaya menjaga, ya dari diri kita mencontohkan. Ini keluarga nih, ibu itu dikatakan apa? Madrasatul Ula. Bapaknya itu kepala sekolahnya. Mudir madrasah, ibu itu madrasahnya. Jadi bagaimana kita boleh kasih HP anak-anak kita tapi dijaga. Oh apa yang ditampilkan sama mereka menjaga. Tapi kalau kita apa namanya tuh, ya itulah. Diloloskan begitu ya. Meloloskan atau apa? Meluaskan dia sudah diamin aja kan masih kecil. Nggak bisa seperti itu ibu. Jadi kita memang harus menjaga dari bagaimana menjaga diri kita jaga, istri kita jaga sehingga anak-anak tahu oh malu orang tua saya Masya Allah mendidik saya bagus, malu sama orang tua saya. Ketika kita malu sama orang tua pasti kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tua mengajarkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Habibana atas tahu saya sampaikan. Boleh duduk kembali. Siap. Dan di segmen berikut berbicara mengenai bagaimana Allah justru tidak segan dan tidak
malu memberikan azab kepada hambanya yang tanpa rasa malu mengumbar aib ataupun bahkan nauzubillah mengumbar aurat. Nanti akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Misfalah Yusuf. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita perbuat, ada konsekuensinya. Kita berbuat kebaikan, ada konsekuensinya. Termasuk ketika kita berbuat keburukan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada konsekuensinya. Begitupun ketika seseorang sudah tidak punya rasa malu. Kalau orang Cianjur bilang mah kandel kulit banget. Betul Bu ya? Ada yang orang Sunda sini? Kalau kota orang Cibubur mah muka badak. Betul? Atau tebal muka? Oh, tebal muka atau muka badak. Muka tembok, betul. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab atau siksanya atau konsekuensinya kepada seseorang. Yang pertama, orang yang tidak punya rasa malu akan hilang atau akan pergi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi dikatakan bahwa keimanan dan malu itu seperti dua mata uang, dua sisi mata uang. Baik koin ataupun kertas. Ibu bawa uang kertas bawa merah-merah atau biru-biru? Merah. Lihat uang kita. Sisi yang satu anggaplah itu keimanan. Dan sisi yang satu itu adalah rasa malu. Maka ketika rasa malu tidak ada, uang kita walaupun uangnya 100.000, tapi yang satu ada gambarnya, yang belakang polos. Kira-kira laku enggak? Laku enggak? Atau sebaliknya, rasa malu ada gambarnya, tapi keimanan tidak ada. Artinya cuma satu juga, yang belakangnya polos. Laku enggak? Begitu pula dengan rasa malu dan keimanan. Maka ketika seseorang tidak punya rasa malu, maka keimanannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang tidak punya rasa malu, kandel kulit, muka itu tembok ada mukanya, ya, yang muka tembok, ya. Maka orang yang tidak punya rasa malu akan terhambat berbuat kebaikan, justru akan mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Karena dia tidak punya rasa malu, tadi Habib juga sudah mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kita sudah tidak punya rasa malu, bukan berbuat kebaikan, bukan beribadah, bukan melaksanakan perintah Allah, justru kalau kita sudah tidak punya rasa malu, kita akan terjerumus ke jurang kemaksiatan, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak punya rasa, tadi kayaknya ke ibu-ibu terus ya. Sini bapak-bapak kasihan ya. Bapak-bapak kasihan. Orang yang tidak punya rasa malu akan hilangnya kemuliaan. Maka orang yang malunya tinggi, bukan malu-maluin Bib ya, atau bukan memalukan, tapi rasa malunya yang tinggi, insya Allah mendapatkan kemuliaan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tidak punya rasa malu akan direndahkan serendah-rendahnya dan kemuliaannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang tidak punya rasa malu, ini tegangnya adik-adik nih, santai aja deh ya. Jadi jangan tersenopa, terpesona ya. Ya. Jangan terpesona. Yang keempat, orang yang tidak punya rasa malu akan diberikan kemurkaan Allah. Mati hatinya. Dan ketika dia berdoa, doanya akan ditolak
oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya belum diijabah. Kalau kita berdoa kemungkinan akan diijabah insya Allah. Tapi orang yang tidak punya rasa malu diberikan azab siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mati hatinya, dan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terus dan berusaha. Kita makan orang awam ya. Belum maksimal ibadah kita kepada Allah. Kita mah orang awam, belum maksimal meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berusaha. Baik, Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah, apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa ketika orang sudah tidak mempunyai rasa malu, banyak sekali azab Allah yang diberikan tadi. Di antaranya kita diposisikan dengan serendah-rendahnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Berikutnya kami persilakan Ibu Syifa untuk berdialog langsung dan bertanya-tanya kepada Ustadz Misfalah berkaitan dengan tema kita siang hari ini. Silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodia Syifa, izin bertanya Ustaz. Silakan. Yang akan ditanyakan yaitu tentang apakah ada contoh yang nyata dalam kehidupan modern yang menunjukkan lemahnya rasa malu berdasarkan pada kemerosotan nilai malu tersebut kepada anak-anak remaja kita di era sekarang ini. Terima kasih. Sama-sama. Ini maaf ya, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Kemerosotan akhlak yang tadi Bu katakan, yang sampai tidak punya rasa malu, terutama perempuan mengumbar aurat. Mengumbar aurat. Kan dikatakan dalam fikih, auratur rajuli ma baina surrati warrukbah. Auratnya laki-laki di antara pusar dan dengkul. You know dengkul? Tadi saya bilang gitu kan ya. Nah, itu auratnya laki-laki. Jadi di bawah dengkul, di atas pusar, bukan wa auratul mar'ati jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Auratnya perempuan seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Maka untuk kaum Hawa, jaga aurat. Untuk ibu-ibu insya Allah menjaga aurat. Cuma jangan biarkan anak kita, cucu kita membuka auratnya. Kalau ibu membiarkan anaknya, cucunya membuka aurat, bapak membiarkan anaknya, cucunya membuka aurat, berarti ibu bapak ridho anaknya disiksa di neraka jahanam. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terus menjaga diri kita dan keluarga kita, terutama generasi-generasi muda, tetap menjaga aurat. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Misfalah atas tausiah dan juga jawaban yang disampaikan, dan boleh duduk kembali. Di segmen berikut pemirsa kami akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar kami di Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1, saya akan persilahkan terlebih dahulu kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ini ada dua orang Habib Ustadz, dua-duanya Gen Z, anak-anak muda kita ini, Masya Allah. Silakan yang pertama boleh berdiri dulu, diperkenalkan namanya. Oke, yang paling depan, silakan, nanti akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia dari Jakarta. Izin bertanya. Pertanyaannya, apakah ulang ini? Apa saja boleh. Oke. Apa saja boleh, silakan. Nah, dilihat dulu contohnya deh. Oke. Jadi memang Pertanyaannya, apakah kehilangan rasa malu dapat menjadi permulaan terjerumusnya seseorang ke dalam dosa besar? Terima kasih.
Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya karena gugup lupa apa yang ditanya. Lupa jadinya ya. Baik, al-iman wal haya qurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kata Nabi itu, makanya kok bisa terjatuh di dalam perbuatan yang dosa kalau orang nggak punya malu atau hilang malu? Banget. Itu sudah dicontohkan, sudah diajarkan oleh Nabi, diingatkan. Kata Nabi, iman sama haya itu nggak bisa dipisah. Qurina jami'an. Haya sama iman itu bersamaan. Nggak bisa saya pilih haya aja, nggak saya pilih iman aja, nggak bisa, harus bersamaan. Wa idza rufi'a, kalau terangkat kita hilangkan salah satunya ahaduhuma, maka rufi'al akhar, maka yang satu juga akan hilang otomatis. Makanya orang itu bisa terjatuh dengan perbuatan dosa besar. Kenapa? Kalau dia hilangkan hayanya, maka dia akan hilang imannya. Dia hilangkan imannya, maka otomatis hayanya akan hilang. Jadi kalau pertanyaannya bagus sebenarnya. Artinya bisa nggak kalau orang sudah hilang malunya, rasa malunya akan terjatuh dalam perbuatan dosa? Ya sangat bisa. Itu tadi sebab imannya dia pilih salah satu. Oh saya iman saja dah. Oh tanya iman nggak sama Allah, tapi nggak sholat, berarti kan nggak punya malu sama Allah. Hilang tuh, nggak sempurna keimanannya. Begitu juga dengan perbuatan dosa. Baik, jadi harus beriringan begitu. Harus ya? beriringan. Keimanannya juga rasa malu tadi. Baik, berikutnya Gen Z yang satu lagi, oke, jangan malu atau bahkan jangan malu-maluin, silakan. Diperkenalkan namanya dan juga disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza dari Kota Depok. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi budaya candaan yang menjurus kepada aurat, maksiat, merendahkan diri, juga menghilangkan rasa malu. Namun di kalangan anak muda tuh sudah dianggap lumrah seperti itu. Terima kasih. Bercanda yang akhirnya sampai menghilangkan rasa malu tadi ya? Iya betul. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali, silakan Ustadz Misfala. Ya terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, terutama untuk anak-anak kita bercanda sampai menghilangkan rasa malu, sampai terbukanya aurat atau ada bully dan lain sebagainya. Nah cara kita untuk supaya terhindar dari hal tersebut, maka kita hati-hati dalam bergaul. Ya, apabila ada sekelompok teman yang sukanya bercandanya kelewatan, ya makanya kalau bercanda jangan kelewatan, nanti muternya jauh. Ya, muternya jauh. Nah, jadi kalau kita ingin menjaga supaya tidak terjerumus kepada candaan yang berlebihan, bulian, maka hati-hati mencari teman. Carilah teman yang bisa menjaga kehormatan kita. Carilah teman yang bisa menjaga akhlak kita. Carilah teman, jangan sampai rasa malu kita hilang. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz Misfal atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Saya akan bacakan yang pertama. Ini atas nama Nisha Apri. Sebentar, saya akan satu persatu, saya akan urut dulu. Oke, Nisha Apri akan dijawab oleh Habib. Assalamualaikum, izin bertanya. Banyak anak muda sekarang malu melakukan kebaikan karena takut dianggap sok suci. Bagaimana mengembalikan rasa malu yang benar sesuai ajaran Islam? Nah ini lebih ke penekanan pada ketika ingin berbuat baik, tapi kita dianggap sok suci gitu. Oh ngapa nih ngaji-ngaji iya, sok suci gitu. Sok suci lo, sok alim lo gitu. Gampang aja jawabnya. Kalau kita dikatain sok suci, mendingan gua daripada lo sok kotor. Sok najis gitu ya. Najis gitu. Masya Allah, itu sebenarnya godaan. Kita ini ketika kita pengen maju dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu la naltafit yaminan wala shimalan. Kita ke Allah dan ke Rasul. Ketika kita pengen berbuat, misalnya ada anak-anak Gen Z nih, atau ada anak milenial, ya udah daripada kita
apa namanya? Kongko ya apa? Kongko, nongkrong. Ya, nongkrong. Mabar. Ya, kita kongko di masjid aja yuk, ada pengajian tuh. Habib Muhammad lagi ngajar. Contohnya. Itu suatu akhlak. Jadi tidak apa-apa dibilang orang sok cuci. Kayak kita nih, kalau kita suka maaf sedikit bukan melenceng, kalau kita ini kan dibilang sufi, orang-orang sufi, ahli sunnah wal jamaah tuh kan. Saya punya guru, sufi itu kan artinya bersih. Itu orang sufi lewat, diledek-ledek itu. Kita aja apa? Amin. Namanya doa suci. Iya. Berarti mereka sudah menganggap kita orang suci ya kan Habib? Iya kan, sufi lewat kan ahli sunnah wal jamaah kan dibilang kan tasawuf, sufi. Sufi lewat. Jadi kita bilang apa? Enggak usah dikatain lagi, enggak usah. Amin. Kan begitu. Makanya inna likulli dinin khulugan wa khuluqul Islam al-haya. Makanya Nabi itu mengatakan setiap agama selalu mengajarkan kebaikan. Setiap agama, apapun agama itu selalu mengajarkan kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang diajarkan oleh agama Islam khusus wa khuluqul Islam, di antara akhlaknya Islam itu malu. Jadi kita juga nggak usah kecil hati ketika kita dikatakan, "Oh, lo sok suci," biarin. Nah, juga nasihat sama orang yang hijrah atau orang-orang yang baru hijrah juga jangan sok-sok suci banget gitu. Kita baru hijrahnya sejam 2 jam sudah memandang orang itu, ngejas orang itu sebelah mata. Oh ini nih belum pakai jilbab, oh ini masih itu juga nggak boleh. Betul. Artinya kita mengajak. Kita nih posisi masih ada waktu? Masih ada sedikit lagi? Oke, kita ini posisinya mengajak. Jadi kalau memang kita ngajak orang belum mau, ya udah. Ya nggak usah kita paksakan, tapi jangan bosan untuk mengajak. Ayo kita, jadi kalaupun dikatain pas kita ngajak, Allah sok cuci, amin, mudah-mudahan jadi doa kan gitu. Baik, Masya Allah, terima kasih Habib atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram atas nama Anindiazia. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, ada yang merasa sudah sering berbuat dosa sampai tidak malu lagi Ustadz? Dari mana harus mulai memperbaiki diri agar hati tidak semakin gelap? Jadi ini mau tobat nih Ustaz, setelah dia mungkin sudah tidak punya rasa malu tapi sadar kemudian ingin bertobat. Dari mana mulainya nih Ustaz? Baik, dalam salah satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat hambanya selama belum datang sakaratul maut. Artinya orang yang sebanyak apapun dosanya, sebanyak apapun maksiatnya, sebanyak apapun pelanggarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut bertobat, jangan takut berhijrah, jangan takut kembali kepada Allah. Insya Allah ketika kita taubatnya taubatan nasuha, benar-benar taubat, ketika istighfarnya dari hati yang paling dalam, ketika hijrahnya benar-benar kembali ke jalan Allah, insya Allah akan dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosanya akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan malu. Ah, saya mau udah kepalang dosa nih, misalkan gitu ya. Ya, tobatnya juga percuma, tidak ada yang percuma. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah apapun yang kita perbuat, seburuk apapun, Allah akan mengampuni ketika kita mau kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Misfala Yusuf, Habibana, Habib Muhammad Syahid dalam memberikan tausiah di siang hari ini. Mudah-mudahan kita selalu ditebalkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga rasa malu kita sehingga kita mampu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Habibana, Habib Muhammad Syahab. Dan setelah ini Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang dipandu langsung oleh Koh Dennis Lim. Mewakili kru yang bertugas, akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini bersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Radiyallahu ta'ala ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anin nas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang hadir, siapapun di antara kami, siapapun yang menonton acara ini, kami ya Allah, kami yang banyak dosa, kami yang banyak kesalahan, kami yang Masya Allah kurang sekali malu terhadap Engkau ya Allah. Maka pandanglah wajah kami, lihatlah wajah keluarga kami, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Tuntunlah hidup kami sesuai dengan jalan-Mu, sesuai dengan jalan yang dibawa oleh kekasih-Mu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, catatkan nama-nama kami husnul khatimah. Lihatlah ya Allah keluarga kami, daripada anak-anak dan suami kami, mertua kami, orang tua kami, yang mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah belum mau kembali ke jalan-Mu, yang masih tidak punya malu membukakan auratnya ya Allah. Dalam acara ini kami berdoa mudah-mudahan kami dan beliau-beliau semuanya itu Engkau berikan hidayah taufik-Mu ya Allah. Hidayah taufik-Mu yang mahal, tapi ampunan-Mu ya Allah. Maghfiratuka awsa min dunubina. Dosa doa ampunan-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu, maghfiratuka awsa min dunubina. Ampunan-Mu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kami. Sebesar apapun dosa kami, keluarga kami, anak-anak kami, kaum muslimin dan muslimat, maghfiratuka. Tapi ampunan-Mu ya Allah lebih luas dari, lebih besar dari semua itu ya Allah. Maka ampunkan dosa-dosa kami, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan keimanan kami ya Allah, dan catatkan nama-nama kami husnul khatimah. Kumpulkan kami ya Allah, kumpulkan kami ya Allah dengan kekasih-Mu baginda Nabi besar Muhammad. Terangi kuburan kami ya Allah, terangi kuburan kedua orang tua kami ya Allah. Berikan manfaat kehidupan kami agar kami berjalan di dunia-Mu ya Allah dengan rasa malu yang tinggi seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wanshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiatik berahmatika ya arhamar rahimin. Yang zalim ya Allah di antara kami, maka gugurkan dosa-dosanya hanya kepada Engkau ya Allah. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha hebat, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha mengampunkan dosa, Engkau yang maha segala-galanya ya Allah. Maka kami berharap dengan perkumpulan ini ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.